Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'alima wa nafa'a wal intifa' wa la hasala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata al-khair ibtigha wajhillah wa sawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm aqribna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa nawwirna bi ma'rifatil ilm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la musannif al habib Abdullah bin Hasan bin Tahir kitab sulam taufiq rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fi darani amin ila an qala fa in tara'a mani'un ka haydin ba'da ma madha min waqtiha ma yas'uha wa dhuhriha li nahwi salisin lazimahu qada'uha أو زوال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لازمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam pembahasan as-shalah. Setelah sebelumnya telah kita ketahui apa yang disampaikan oleh pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir mengenai waktu-waktu sholat. Dan sebelumnya telah kita singgung bahwa paling afdalnya sholat itu adalah dari segi waktu di awal waktu. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat ayul a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? As-shalah di awali waktiha, sholat di awal waktu itu lebih afdal daripada mengakhirkannya. Adapun mengakhirkan sholat kalau sampai keluar dari waktunya maka haram, tapi kalau tidak sampai mengakhirkan ya maka tidak mendapatkan dosa, tapi tidak mendapatkan pahala yang besar, tidak mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Bagaimana cara mendapatkan sholat di awal waktu, mendapatkan keutamaan khusus ini? Yaitu bukan berarti setelah azan langsung sholat, bukan itu maksudnya, akan tapi waktu yang setelah masuknya sholat ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, lewatnya waktu yang mencukupi untuk melakukan kemaslahatan sholat ya, dengan menyibukkan diri ya setelah masuknya waktu dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat atau kemaslahatan sholat. Itu yang dimaksud dengan sholat di awal waktu, seperti mengambil air wudhu, ya itu kan butuh waktu juga. Kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat qobliyah dan menunggu jamaah. Ya. Walaupun dilakukan sholatnya 15 menit setelah masuknya waktu sholat, maka orang itu telah mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Karena sebelumnya dia telah menyibukkan diri, setelah masuknya sholat dia telah menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Walaupun 20 menit setelah masuknya waktu dia melaksanakan sholat, maka dia telah mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Kenapa? Karena setelah masuknya waktu dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yaitu wudhu dan sebagainya. Apalagi kalau junub misalkan butuh waktu untuk mandi ya. Kemudian berangkat ke masjid, menggunakan pakaian, berangkat ke masjid, sholat qobliyah dan lain sebagainya. Baik. Namun ada riwayat yang menyebutkan pertama mengenai sholat zuhur. Kalau menurut pendapat yang kuat dari mazhab Imam Syafi'i, sholat zuhur itu juga sama afdal di awal waktu, kecuali kalau seandainya terlalu panas, musim panas dan cuaca juga panas ya, itu mungkin berlaku di zaman dahulu. Zaman dulu itu masjid bukan seperti sekarang nikmat nyaman ya, kita bahkan berangkat ke masjid naik motor, naik mobil ber-AC. Masjidnya juga ber-AC, ada atapnya, ada lampunya, luar biasa dingin, sehingga walaupun cuaca panas tapi kita tidak terasa panas, sehingga tetap afdal di awal waktu. Nah di zaman dahulu itu masjidnya nggak ada atapnya, kalaupun ada atapnya itu masih masuk ya, masih panas gitu loh.
dan juga tidak seperti sekarang ada yang rumahnya jauh, cuaca panas itu mengganggu, akan menyebabkan dia nanti keringetan dan sholat tidak khusyuk nantinya. Ya, ketika cuaca begitu panas, ya, maka disunahkan untuk mengakhirkan sholat zuhur. Justru sunahnya mengakhirkan. Ya, kalau cuaca panas, ya, cuaca begitu panas. Karena Nabi bersabda, "Idza syaddal har fa'abridu bis shalah. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam." Kalau cuaca begitu panas, maksudnya waktu zuhur, fa'abridu bis shalah, maka tunda sholat sampai nanti agak sedikit dingin. Kenapa? Karena panasnya cuaca yang panas itu adalah dari panasnya neraka jahanam. Jadi ditunggu sebentar ya supaya sholat dalam waktu. Namun di zaman sekarang sudah, walaupun cuaca panas, cuaca yang begitu panas, jangankan di Indonesia, bahkan di Timur Tengah sana yang begitu panas cuacanya kalau musim panas itu tidak ngaruh ya, karena perjalanan dari rumah ke masjid ada mobil, ada motor dan sebagainya, dan di masjidnya juga ber-AC sehingga tidak mempengaruhi cuaca panas. Karena sebab ilat atau illah atau sebab disunahkan mengakhirkan sholat itu karena cuaca panas yang akan menyebabkan dia tidak khusyuk melaksanakan sholat karena keringetan, ngos-ngosan dan sebagainya. Nah, itu ilatnya sudah hilang. Itu pertama mengenai zuhur. Nah, kemudian yang kedua sholat isya. Ya, sholat isya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu senang. Nabi itu sering ya, beberapa kali mengakhirkan sholat isya. Beberapa kali mengakhirkan sholat isya. Kata Nabi juga pernah diriwayatkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhiral isya ila thuluthi aw nisfi. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umat saya akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat sampai sepertiga malam. Ya, rahmatnya Nabi nggak jadi kan gitu. Ya, kalau itu menjadi wajib, kalau Nabi setiap harinya mengakhirkan isya jadi wajib nanti. Repot nanti kitanya. Nah, tapi rahmatnya Nabi Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terkadang mengakhirkan, dan bahkan Nabi mengatakan sama seperti siwak ya hadisnya itu. Kalau saya tidak khawatir memberatkan umat saya akan perintahkan. Jadi hampir kepinginnya wajib Nabi, tapi kalah dengan rahmatnya, karena rahmat kepada umatnya ya mungkin Nabi tahu umat zaman akhir ini ya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi tidak selalu melakukannya supaya tidak menjadi wajib. Ya. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Kalau saya tidak khawatir memberatkan umat saya akan memerintahkan mereka sholat isya, mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam, sepertiga akhir. Ya, itu pas waktu tahajud itu, atau pertengahan malam. Namun, itu dalam hadis ini hadisnya ya, riwayat ini. Namun Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan tetap walaupun isya afdalnya di awal waktu. Ya, adapun mengenai hadis tersebut, riwayat hadis itu ya, Nabi ya bertentangan dengan yang dilakukan oleh Nabi, fi'ilnya Nabi. Qaulnya Nabi, hadisnya Nabi tadi itu bertentangan dengan fi'ilnya Nabi. Karena Nabi lebih sering sholat di awal waktu dalam sholat isya. Nabi lebih sering sholat di awal waktu daripada mengakhirkan sholat isya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan walaupun isya afdalnya di awal waktu. Ya seperti kita di Indonesia ini kalau sholat isya ya di awal waktu, masuk isya sholatnya. Tapi Imam Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah mengatakan sunnahnya mengakhirkan sholat, mengambil zahir dari hadis tersebut bahwa Nabi mengatakan kalau saya tidak khawatir memberatkan, itu kan berarti hampir menjadi wajib. Makanya Abu Hanifah afdal bukan wajib, afdalnya isya mengakhirkan ya,
bukan di awal waktu, tapi mengakhirkan sampai sepertiga malam. Nah, namun ulama mengatakan, ini tergantung masing-masing ya. Kalau seandainya dia merasa dia akan bangun, ya dia bisa melakukannya di pertengahan malam, sepertiga akhir malam, maka afdal bagi dia mengakhirkan sholat. Ya. Tapi kalau dia merasa dia tidak sanggup atau dia tidak akan bangun, ya, maka afdalnya di awal waktu. Nah, jadi diperinci ulama ini, ada sebagian ulama mengatakan memerinci hukumnya mengenai pelaksanaan sholat isya ini. Yang jelas intinya dalam mazhab Syafi'i afdal sholat isya di awal waktu. Kalau mazhab Abu Hanifah afdalnya mengakhirkannya. Baik. Adapun sholat-sholat yang lainnya jelas di awal waktu. Adapun yang riwayat yang bertentangan dengan awal waktu itu cuma dua, itu ya zuhur sama isya ya. Zuhur sama isya. Zuhur pun itu sudah hilang ilatnya, sebabnya sudah hilang karena cuaca panas tidak mempengaruhi ketika kita di masjid ada AC atap ya, sehingga tidak kepanasan ya, tidak mengganggu kekhusyuan kita, sehingga tetap afdalnya di awal waktu. Afdalnya di awal waktu. Mungkin di tempat-tempat yang pelosok-pelosok sana, wallah mungkin ada yang masjidnya keadaannya kurang baik ya, tempat atau musolanya itu kurang baik, sehingga kalau panas berarti afdal bagi mereka untuk mengakhirkannya ya. Kalaupun ada di zaman sekarang ya. Kemudian kita masuk di dalam pembahasan penting ini khususnya bagi perempuan. Walaupun yang hadir ini bapak tetap wajib mengetahui ya mengenai masalah ini, walaupun ini masalah perempuan ya, agar untuk memberitahukan atau mengajarkan kepada istri, kepada anak perempuannya, yaitu masalah zawalul mani' dan turul mani'. Sesuatu yang terjadi ya setiap bulannya, terjadi khususnya kepada kaum Hawa ya, seorang perempuan, dan jarang diketahui oleh seorang perempuan karena mereka malu bertanya. Yang laki-laki bukan masalahnya sehingga tidak bertanya, akhirnya nggak ada yang tanya gitu, repot ya. Perempuan malu bertanya, laki-laki bukan masalah dia, akhirnya nggak tanya, akhirnya repot ya. Apa itu masalah? Yang pertama masalah turul mani', datangnya pencegah. Turu artinya datang, al mani' pencegah. Pencegah itu maksudnya pencegah sholat, pencegah yang mencegah suatu hal yang mencegah untuk melaksanakan sholat, untuk keabsahan sholat. Apa saja pencegah itu? Kafir ya, orang kafir nggak sah sholatnya kan? Gila, apalagi haid ya, nifas, itu adalah pencegah sholat ya. Ketika datang pencegah ini saya kasih contoh yang haid saja, yang sering terjadi ya, haid dan nifas ya. Ketika datang ya, pencegah itu atau haid ya dalam waktu sholat ya, ketika seorang perempuan itu suci ya, masuk waktu sholat zuhur misalkan, ketika masuk waktu sholat zuhur, kemudian setelah melewati waktu yang mencukupi untuk melaksanakan sholat, setelah melewati dari mulai masuknya waktu zuhur, lewat waktu yang mencukupi untuk melaksanakan sholat zuhur, kira-kira kalau zuhur itu berapa menit ya, anggap 4 menit. Masuk zuhur jam 12 misalkan, jam 12 lebih 4 menit, perempuan ini haid, berarti datang pencegah dari mulai suci ya, sebelum zuhur suci, masuk waktu zuhur lewat 4 menit haid perempuan ini. Maka nanti ketika perempuan ini suci kembali, dia wajib untuk mengqadai sholat zuhur itu. Wajib untuk mengqadai sholat zuhur itu. Baik. Adapun kalau seandainya perempuan ini suci, kemudian masuk waktu zuhur, nah lewat dari waktu zuhur itu 3 menit atau
waktu yang tidak mencukupi bagi perempuan itu untuk melaksanakan sholat duhur. Tadi kalau kita kira-kirakan duhur itu dilaksanakan standarnya misalkan 4 menit, ini lewat 3 menit head perempuan, jam 12 lebih 3 menit perempuan ini head, maka perempuan ini nanti ketika suci tidak mengqadai sholat duhur tersebut. Kenapa? Karena waktu tidak cukup. Dari masuknya waktu duhur sampai dia head itu tidak cukup bagi dia untuk melaksanakan sholat duhur, karena sholat duhur itu tadi kita kira-kirakan itu bisa dilaksanakan dalam 4 menit, sedangkan dia cuma mendapatkan 3 menit kemudian head. Ya, ini masalah yang pertama, masalah turul mani'. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah zawalul mani', kebalikannya, hilangnya pencegah. Kalau tadi yang pertama datangnya head, kalau yang kedua itu hilangnya head, berarti menjadi suci pada waktu sholat, di awal waktu, walaupun di awal waktu. Ketika perempuan head, perempuan ini head, ya, nggak boleh sholat kan? Masuk misalkan waktu duhur, masuk waktu duhur, walaupun cuma 1 menit, ya, waktu duhur masuk sebentar, ya, ketika masuk waktu duhur dalam waktu sebentar 1 menit setelah masuk waktu duhur, perempuan ini suci, ya, perempuan ini apa? Suci, ya, maka wajib untuk apa? Sholat duhur. Atau di akhir waktu duhur juga sama. Misalkan anggap waktu duhur keluar jam 3, jam 3 kurang 1 menit, sebentar kan? Tidak cukup sebenarnya 1 menit untuk mengerjakan sholat duhur. Perempuan ini head di waktu duhur, tapi sebelum keluarnya waktu duhur, walaupun seukuran takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu berapa? 1 detik ya, Allahu Akbar, 1 detik, ya, pokoknya sebelum keluarnya waktu duhur perempuan ini suci, maka perempuan ini wajib untuk melaksanakan sholat tersebut, yaitu sholat apa tadi? Duhur. Walaupun waktu itu kan cuma 1 detik, nggak cukup kan gitu, karena dia sebabnya kenapa? Karena perempuan ini suci pada waktu duhur, walaupun di akhir waktu duhur dia sucinya pas waktu duhur, sehingga dia wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, ini jarang diketahui oleh perempuan, menganggap nanggung kan gitu, menganggap dirinya tidak wajib melaksanakan sholat duhur, hanya sholat asar saja. Yang pertama, zawalul mani' ada 2 masalah. Kemudian masalah yang kedua, apabila perempuan ini suci, ya, hilang pencegahnya atau suci di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka perempuan ini juga wajib untuk mengqadai 2 sholat. Sholat di mana dia waktu suci, ketika dia suci, dan sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Contohnya, perempuan ini, contohnya cuma ada 2 berarti ya. Perempuan ini suci di akhir waktu asar, dia head di akhir waktu asar, sebelum keluarnya waktu asar, ya, sebelum keluarnya waktu asar perempuan ini suci. Perempuan ini apa? Suci. Maka perempuan ini wajib melaksanakan sholat asar, di mana dia suci kan di waktu asar, dan juga wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena zuhur itu bisa dijamak dengan asar, sehingga perempuan ini wajib sholat asar dan zuhur, walaupun zuhur dia dalam keadaan haid. Nah, jadi asar sama zuhur, nah, ini juga jarang diketahui oleh perempuan, menganggap yang wajib cuma asar, akhirnya sudah bertahun-tahun nggak paham, banyak akhirnya utangnya kan gitu. Contohnya cuma 2 ya. Yang kedua, perempuan suci di akhir waktu isya atau di waktu isya. Perempuan ini suci di waktu isya, ya, jam 2, jam 1, jam 10, ya, atau di akhir waktu isya dia suci, maka perempuan ini wajib untuk sholat isya dan sholat maghrib, karena maghrib bisa dijamak dengan isya. Itu cuma 2 contoh saja. Adapun kalau perempuan itu sucinya di waktu duhur, dia hanya wajib sholat duhur, sholat subuh enggak, karena subuh enggak bisa dijamak dengan duhur. Kalau dia suci di waktu maghrib, dia hanya wajib sholat maghrib saja, karena maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Kalau dia
sucinya di waktu subuh, dia hanya wajib sholat subuh saja, tidak wajib sholat sebelumnya, itu sholat isya sebelumnya, karena subuh tidak bisa dijamak dengan isya. Yang bisa dijamak kan asar dengan maghrib, isya dengan afan. Yang bisa dijamak adalah asar dengan zuhur, kedua isya dengan maghrib. Jadi kalau sucinya di waktu asar, maka perempuan ini wajib sholat asar dan zuhur. Kalau yang kedua, apabila perempuan ini suci di waktu isya, maka perempuan ini wajib sholat isya dan sholat maghrib. Itu masalah turul mani, datangnya pencegah, datangnya haid, dan yang kedua adalah zawal mani, hilangnya pencegah atau hilangnya darah haid menjadi suci ya. Dan pencegah itu bukan hanya haid, termasuk juga anak kecil yang belum balik itu juga termasuk pencegah. Artinya seorang yang belum balik tidak diwajibkan sholat ya, tidak diwajibkan sholat. Ketika seorang anak umur 15 tahun dia belum balik, kemudian masuk waktu asar dan dia nggak sholat, karena nggak sholat kan nggak dosa kan gitu, karena belum balik ya. Masuk waktu asar anak ini junub misalkan, berarti kan sudah balik kan. Kalau junub kan keluar mani, umur 15 tahun, di waktu asar anak kecil ini junub keluar mani, nah, maka anak ini wajib sholat asar dan sholat zuhur, sama seperti itu, karena dia menjadi wajib atau hilang pencegahnya, dia balik di waktu asar, sehingga dia wajib sholat asar dan sholat zuhur. Begitu juga kalau dia baliknya di waktu isya, dia wajib sholat isya dan maghrib sebelumnya. Adapun sholat sebelumnya 14 tahun sebelumnya enggak perlu diqadha'i karena tidak wajib, karena sebelum balik seorang anak tidak wajib melaksanakan sholat. Begitu juga gila itu juga termasuk pencegah. Orang gila enggak sah sholatnya. Kalau seorang orang gila dia sembuh dari gilanya di waktu asar ya, berarti dia wajib sholat asar dan sholat zuhur, seperti itu ya, seperti itu. Sama nifas juga begitu, sama. Begitu juga orang kafir misalkan mu'alaf di waktu asar ya, maka dia wajib sholat asar dan sholat maghrib. Adapun tahun-tahun sebelumnya ketika dia masih dalam keadaan kafir tidak perlu diqadha'i ya, apabila dia kafir asli ya, kecuali kalau murtad, dan itu sudah kita bahas. Kalau orang murtad maka dia ketika dia masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mengqadha'i kewajiban dia selama dia murtad ya, sebagai hukuman baginya karena dia murtad. Tapi kalau kafir asli, dia orang kafir asli kemudian mu'alaf masuk Islam, maka sudah dihitung dari nol, artinya dia tidak perlu untuk mengqadha'i kewajiban selama dia kafir, sudah dihitung dari awal lagi ya. Hanya saja masalah ini yang perlu diketahui, ketika dia mu'alaf di waktu asar maka dia wajib sholat asar dan zuhur, atau di waktu isya maka dia wajib sholat isya dan maghrib ya, tapi dengan dengan cara yang halus ya, jangan kemudian langsung diperintahkan ya, tapi dengan cara-cara yang baik, karena dia masih mu'alaf. Maka seorang yang muslim atau seorang ulama ya, yang mengetahui seorang kafir yang masuk Islam ketika dia masih lemah Islamnya, untuk memperhatikan hal ini dan berusaha yang lebih penting yang harus diperhatikan bagi seorang ulama terhadap orang mu'alaf adalah bagaimana menguatkan imannya supaya lebih kuat imannya. Makanya orang mu'alaf itu nanti kalau kita bahas zakat ya, itu juga berhak menerima zakat apabila dia masih lemah imannya, dengan supaya dengan harapan orang mu'alaf itu bisa lebih kuat imannya. Itu masalah ya, zawalul manik dan turul manik yang harus diketahui oleh seorang perempuan ya, harus diketahui oleh seorang perempuan, karena itu pasti terjadi ya, sebulan sekali kan pasti terjadi.
Baik, kemudian faslun. Yajibu ala wali sabi wa sabiyah al-mumayyizain ay ya'muruhuma bis-shalah wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da 7 sinin wa yadribahuma ala tarbiyah ba'da 10 sinin ka sawbin ataqah. Wajib ali aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrum yajibu ala waladil amr qadra tariki shalah kasarat illam yatub hukmu muslim wa yajibu ala kulli muslim amru ahlihi biha wa qahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mudilatiha wa kulli man qadar alaih min ghairihim. Yajibu ala wali sobi wa sobiyah, wajib bagi walinya seorang anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan yang belum balik, masih tamyiz, seorang anak yang sudah mencapai umur tamyiz, ya, wajib bagi walinya mereka, ya, untuk memerintahkan anak itu bisolah, mengerjakan sholat. Ya, siapa walinya anak kecil yang sudah tamyiz? Walinya anak kecil yang sudah tamyiz adalah ayah atau ibunya, ya, ayah dan terus ke atas, ayah dan kakeknya terus ke atas kalau masih ada, atau ibu dan atasnya, ya, kakeknya, ayahnya, ibu dan terus ke atas, ya. Jadi walinya anak, ya, yang diwajibkan untuk memerintahkan seorang anak mengerjakan sholat adalah walinya, ya. Anak yang sudah tamyiz tidak wajib sholat, tapi walinya wajib memerintahkan sholat. Siapa walinya? Ayah atau atasnya ayah. Atasnya ayah berarti ayahnya ayah, kakeknya ayah dan terus ke atas. Kedua ibu atau atasnya ibu, ayahnya ibu atau ibunya ibu terus ke atas, baik min jihadil ab atau min jihadil dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Jadi orang tua itu orang tua ke atas terus, ya, kalau masih ada, masih hidup, dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Ini wajib memerintahkan anak yang sudah tamyiz, ya, yang sudah tamyiz pada pada umur 7 tahun, ya, pada umur 7 tahun sudah tamyiz pada umur 7 tahun untuk mengerjakan sholat lebih khusus dan juga kewajiban yang lainnya. Kewajibannya itu apa? Yang diwajibkan seorang wali ini kewajibannya apa? Kewajibannya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Sehingga apabila salah satu dari orang tuanya sudah memerintahkan anak itu untuk mengerjakan sholat, maka gugur yang lainnya. Contoh ayah dan ibu, ya, ini kan dua-duanya diwajibkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Yang ibunya sudah memerintahkan anaknya sholat, maka gugur kewajiban ayahnya untuk memerintahkan sholat karena fardu kifayah. Jadi memerintahkan hukumnya wajib, jangan kemudian los, dibiarkan gitu, menganggap anak masih kecil nggak perlu diperintahkan sholat. Nah, maka dosa hukumnya karena wajib. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib bagi para wali atau walinya anak, ya, orang tua dari anak yang sudah tamyiz, yang sudah berumur 7 tahun. Kenapa berumur 7 tahun? Ya karena di dalam hadis Nabi menyebutkan 7 tahun, ya. Muru auladakum bisolah li sab'in wa dhribuhu li 'ashrin, ya, kata Nabi. Perintahkan anak kalian sholat pada umur 7 tahun. Nabi mengatakan 7 tahun. Nah, maka 7 tahun ini, ya, kalau sudah tamyiz, ya. Kalau sudah tamyiz umur 7 tahun, maka orang tuanya, salah satu dari orang tuanya wajib memerintahkan sholat di setiap waktunya, ya. Adapun sebelum umur 7 tahun, ya, maka belum diwajibkan orang tuanya untuk memerintahkan anak itu sholat. Tapi sangat dianjurkan gitu loh, pendidikan dari mulai dini, ya, khususnya dalam masalah sholat, ya. Tapi yang penting ini adalah kewajiban, ya. Kalau orang tua tidak memerintahkan anaknya sholat, maka dosa orang tuanya, semuanya dosa karena fardu kifayah. Ibunya nggak memerintahkan, bapaknya nggak memerintahkan, kalau masih punya kakeknya nggak memerintahkan, dosa semuanya karena fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah, ada muslim meninggal dunia nggak ada yang sholati, semua muslim yang di daerah itu dosa semuanya karena fardu kifayah hukumnya. Ya, kalau umur 7 tahun, anak itu sudah umur 7 tahun dan sudah tamyiz. Apa tamyiz itu? Apa batasan tamyiz? Batasan tamyiz menurut
para ulama, ya, pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan tamyiz adalah seorang anak yang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, ya. Ketika di kamar mandi dia sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan dan minum sendiri. Itu berarti anak itu sudah tamyiz. Nah, tapi dengan syarat umurnya 7 tahun. Tamyiz dan berumur 7 tahun, maka apabila anak itu umur 7 tahun dan sudah tamyiz, sudah bisa makan sendiri misalkan, maka salah satu dari orang tuanya wajib memerintahkan anak itu untuk sholat setiap waktunya. Subuh, ya, kalau subuh dibanguni, ya, walaupun nanti keteteran sekolahnya, agama harus lebih penting, diperintahkan. Walaupun subuh harus dibanguni anaknya, karena umur 7 tahun, ya. Umur 7 tahun sudah tamyiz misalkan, maka salah satunya ibu, atau misalkan yang terlebih penting adalah yang di rumah itu, berarti kan ibu dan ayah kan gitu. Ataupun mungkin kalau kakeknya kan beda tempat biasanya. Maka wajib membanguni anaknya untuk sholat, ya. Nggak harus di masjid, pokoknya diperintahkan sholat. Kalau nggak diperintahkan sholat, maka berdosa, orang tuanya dosa, karena fardu kifayah. Begitu juga dalam zuhur, asar, maghrib, isya, hanya kewajibannya memerintahkan, ya, bukan memaksa anaknya untuk sholat, memerintahkan saja. Nah, ini membiasakan, untuk membiasakan anak, ya. Begitulah Islam mengajarkan, ya, kepada setiap wali anak, ya, orang tua untuk mendidik anaknya dari mulai kecil, pendidikan yang baik, pendidikan agama, ya, supaya anak itu merekam dari orang tuanya atau membekas di dalam hati anak itu pentingnya sholat, ya. Jangan ente subuh banguni anak tapi ente nggak sholat, ya, ini, ya sholat kan gitu. Jangan itu subuh banguni anaknya suruh sholat tapi dianya nggak sholat, ya. Karena anak itu dia melihat orang tuanya kan gitu, melihat orang tuanya. Baik. Itu kalau umur 7 tahun memerintahkan. Kalau anak itu wayadribahu ma'ala tarikih ba'da asri sini. Ketika anak tadi kan umur 7 tahun. Kalau anak itu sudah umur 7 tahun sudah tamyiz, salah satu orang tuanya kewajibannya apa? Memerintahkan sholat. Tapi ketika anak itu sudah umur 10 tahun, maka lebih lagi kewajibannya lebih lagi ditambahi, bukan hanya memerintahkan, tapi wajib memukul atau menghukum anaknya apabila meninggalkan sholat. Jadi kewajibannya dua, bukan hanya memerintahkan, tapi juga wajib menghukum anaknya ketika anaknya meninggalkan sholat. Nah, kapan? Apabila anaknya sudah berumur berapa? 10 tahun. Nah, anaknya meninggalkan sholat misalkan, harus diberikan hukuman, ya. Jangan nanti masalah duniawi marah, ya. Terkadang orang tua zaman sekarang gitu, masalah duniawi, nanti masalah sekolah nilainya jelek, dia marah luar biasa. Nanti ada di rumah mecahkan kaca, mecahkan foto atau HP dibanting, orang tuanya marah luar biasa sampai dipukul anaknya. Tapi masalah sholat nggak marah sama sekali, anaknya nggak sholat maghrib, nggak sholat subuh, biasa saja. Dan masalah HP pecah marah luar biasa, tapi masalah sholat anaknya meninggalkan sholat biasa. Di mana kadar keimanan kita? Bagaimana pendidikan kita kepada anak? Bagaimana pendidikan agama kita kepada anak? Apa yang akan kita tanggung jawabkan nanti di akhirat? Nah, kita tahu dalam hadis sahih bahwa nanti di akhirat itu banyak ada sebagian orang itu yang anak dan istri menuntut, ya, suami dan ayahnya, ya, dan panggilannya bukan ayah lagi. Anak nanti di akhirat, anak itu ketika ayahnya orang yang tidak baik, ya, dia hanya menikah begitu saja, nggak mau mendidik pendidikan agama orang muslim, sehingga anaknya terlantar, imannya terlantar, ya, nggak sholat dan sebagainya, ya, akan menjadi anak yang tidak baik, ya. Nanti di akhirat itu anak ini tidak lagi memanggil ayahnya dengan sebutan ayah atau bapak, ya, tapi sebutannya zalim. Istri juga seperti itu. Ketika suami itu tidak baik di dalam mendidik istrinya, nanti di akhirat istrinya akan menuntut suaminya
dan menyebutnya bukan sebutan sayang lagi, ya, tapi sebutannya zalim. Sebutannya zalim. Ya. Ketika disebutkan dalam hadis sahih bahwa ketika seorang laki-laki, ya, itu mau masuk surga, sudah beberapa langkah lagi masuk surga, dicegat sama anaknya. Sehingga anaknya mengatakan, wahai zalim, ya Allah, jangan masukkan orang zalim ini ke surga, karena dia punya utang sama saya. Utang apa? Pendidikan agama. Dia tidak, saya masuk neraka, saya menjadi anak yang tidak baik, saya jadi preman, saya jadi anak yang tidak baik, ya, tidak mengerti kewajiban sholat dan sebagainya, rukun-rukun syarat-syaratnya. Sebab orang zalim ini dipanggilnya sudah bukan ayah lagi, dipanggil zalim, dipanggilnya zalim. Istri juga seperti itu. Nah, sehingga ayah tadi, seorang ayah tadi yang mana kurang beberapa langkah masuk surga, dimasukkan, diseret sama anaknya ke dalam api neraka. Wa'idzubillah min dzalik. Nah, tapi ada anak, ketika kamu baik di dalam mendidik anak kamu pendidikan agama, kamu baik, kamu tegas di dalam mendidik anak kamu pendidikan agama, maka anak kamu nanti bisa menjadi syafaat, bisa mensyafaati kamu. Waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang baik. Ketika kamu berhasil mendidik anak kamu pendidikan agama, ya, keberhasilan anak itu bukan dalam gelarnya menjadi dokter, menjadi profesor, menjadi enggak, tapi keberhasilan yang dimaksud berhasil itu berhasil apa? Berhasil di kehidupan setelahnya. Buat apa berhasil di dunia? Nanti di akhirat nggak ada lagi ente dipanggil profesor, nggak ada lagi, gelar-gelar itu sudah nggak ada. Jadi yang dinamakan keberhasilan itu adalah keberhasilan di kehidupan setelah ini. Itu yang berhasil, bukan keberhasilan di dunia ini, tapi keberhasilan setelah itu. Nah, ketika kamu berhasil mendidik anak kamu, maka anak kamu mungkin bisa menjadi mensyafaati kamu. Ketika kamu misalkan, ya jangan kamu lah, contohnya yang lain ya. Ketika seorang itu dia tidak baik, ya, yang tukang ahli maksiat misalkan, ya, sering melakukan maksiat, tapi anaknya luar biasa dididik dengan baik pendidikan agama, di akhirat mungkin anaknya itu bisa mensyafaati dia ketika dia masuk neraka, dalam api neraka, maka minta sama Allah anaknya itu diberi izin sama Allah untuk mensyafaati keluarganya, sehingga anaknya menjadi penyebab bapaknya masuk surga. Alhamdulillah. Nah, makanya itu penting-pentingnya. Jadi bukan hanya setiap tahun mana, ya. Jadi anak itu bisa jadi fitnah, bisa jadi nikmah. Anak bisa jadi fitnah, bisa jadi apa? Nikmah. Fitnah ketika kamu tidak mendidik dengan baik, nah, jadi fitnah nanti. Kamu harusnya masuk surga, masuk neraka, fitnah berarti anak itu. Bisa jadi nikmah, bisa jadi kenikmatan bagi kamu nanti di akhirat, yang mana kamu seharusnya masuk neraka diambil sama anak kamu, ya, disyafaati oleh anak kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah ini hanya di dalam masalah sholat saja kewajibannya? Tidak. Kewajiban-kewajiban yang lain juga sama. Jadi ayah, ibu, ya, orang tua, salah satunya wajib memerintahkan anaknya pada umur 7 tahun sudah tamis untuk sholat dan kewajiban yang lain, puasa, dan memukul atau menghukum anaknya pada umur 10 tahun apabila meninggalkan kewajiban, apabila meninggalkan bukan hanya sholat, seperti puasa Ramadan, ya. Ya, namun yang bukan berarti umur 10 tahun disuruh puasa full, enggak. Yang terpenting adalah dibiasakan untuk puasa, ya, walaupun puasa beduk, ya, agak dibiasakan dari mulai kecil itu dibiasakan, ya. Maka dikatakan kalsumin atokoh, seperti puasa, bukan hanya sholat. Kalau anak itu dia mampu puasa penuh, maka wajib kamu untuk full, ya, puasa full. Maka wajib kamu untuk memerintahkan anak kamu puasa. Ketika umur 10 tahun dia bisa puasa. Bagaimana kamu bisa tahu kalau anak kamu itu mampu puasa full? Dan Nabi, idza ataqa al-ghulam siyama thalatha ayyam mutatabi'at faqad wajaba 'alaihi shaum syahr Ramadan. Apabila seorang anak itu bisa puasa 3 hari berturut-turut full, ya, full sampai maghrib, berarti anak ini sudah diwajibkan puasa Ramadan.
Maksudnya bukan diwajibkan karena kan masih kecil kan. Artinya bapaknya dia wajib, orang tuanya dia wajib memerintahkan anaknya untuk puasa full. Ya. Ketika anak itu sudah mampu ya. Tapi kalau anak itu belum mampu puasa penuh, ya paling tidak ya diperintahkan puasa walaupun sampai zuhur, ya dibiasakan. Dan kalau bisa dikasih hadiah ya untuk membangkitkan semangat anak, ya. Dan dibiasakan, tapi bukan terus-menerus seperti itu ya. Jangan sampai besar seperti itu dikasih hadiah. Kenapa? Karena itu hanya untuk permulaan saja di dalam pendidikan anak, memberikan hadiah ya untuk membangkitkan semangat ya. Karena kalau dibiasakan seperti itu akan menimbulkan anak itu dia melaksanakan kewajiban bukan karena Allah, karena hadiah nanti, sehingga kurang baik. Nah, itu dari permulaan awal saja dalam mendidik anak adalah dengan untuk membangkitkan semangat saja ya, supaya terbiasa memberikan hadiah ya. Memberikan hadiah ketika bisa puasa 30 hari full, maka dikasih hadiah ya, dengan hadiah yang baik tentunya ya, bukan sesuai dengan keinginan anak, tapi harus dengan kadarnya yang pas dengan anak tersebut ya. Apalagi HP zaman sekarang, HP ini sangat berbahaya bagi anak ya. HP ini sangat berbahaya bagi anak ya. Ya Allah alam shawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini mengenai surat tapi bukan waktu yang kami tanyakan. Kebetulan saya itu menemukan pas sholat pada rakaat ketiga itu ada salah satu makmum tahiyat di sholat asar. Sehingga saya juga heran jadinya, karena saya di belakangnya persis. Lalu pada saat imam tadi kan berdiri di rakaat keempat dia tahiyat. Lalu pada saat imam takbir untuk rukuk dia tahiyat. Apa mungkin merem atau setelah rukuk itu dia langsung berdiri rukuk, itu rukuk. Makmumnya. Jadi pada rakaat ketiga imam berdiri dia tahiyat sendiri. Makmumnya tahiyat. Makmumnya. Kenapa? Makmumnya yang tasyahud. Ya, makmumnya tahiyat dengan tahiyat terakhir karena duduknya ada duduk. Pada saat imam itu rukuk, takbir rukuk, berdiri. Dia berdiri langsung rukuk. Nah, pada saat keempat dia ikut lagi tahiyat, lalu imam salam, dia salam. Ini bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya sah atau mengulang? Sholatnya, adapun tasyahud atau tahiyat yang dilakukan makmum di rakaat ketiga itu tidak dianggap menambah rukun, karena itu seperti duduk istirahat ya. Salah satu istirahat, dan itu juga sama ya, tidak menambah rukun. Nah, sehingga makmum itu masih sah sholatnya. Adapun di rakaat keempat dia tidak mendapatkan fatihah, ya mungkin makmumnya kan nggak paham kecuali kalau sengaja ya, maka fatihahnya gugur, ditanggung imam. Jadi fatihah ditanggung imam itu bisa di setiap rakaatnya. Ya, agak mengenai nafkah batin, Pak Ustaz. Berapa lama seorang istri untuk tertinggal nafkah batin? Contohnya begini, suaminya itu bertugas di timur. Ternyata hilang tugas tadi sampai 2 tahun. Tidak ditemukan tidak beritanya. Namun suami ini meninggali harta cukup untuk hidup si istri. Karena 2 tahun ini tidak ada kabar, istrinya
minta dengan agama untuk menikah lagi. Setelah 2 tahun lebih ini istri nikah. 2 bulan kemudian suaminya datang. Lalu datang. Si istri ini masih mencintai suaminya yang hilang ketemu. Tapi dia sudah nikah. Hukumnya bagaimana? Lalu si istri ini ya masih senang itu, sedangkan yang dinikahi itu senang dengan istrinya itu. Nah, siapa yang dikalahkan karena suami ini masih meninggalkan harta, tapi dia meninggalkan nafkah batin yang bertahun. Terima kasih. Nah, apabila seorang yang sudah menikah itu hanya wajib memberikan nafkah batin sekali seumur hidup. Kewajibannya, sunnahnya 4 hari sekali. Sunnahnya 4 hari sekali. Karena maaf, sperma itu harus dikeluarkan. Itu haknya ya. Kalau nggak dikeluarkan itu akan membuat nafsu itu semakin besar dorongannya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik nantinya. Nah, kecuali kalau istrinya lebih dari 1, dan itu sudah kita jelaskan. Nah, kalau istri lebih dari 1, istrinya 2, ya. Kalau di istri pertama 2 hari, maka di istri kedua harus 2 hari. Tapi kewajibannya bukan berhubungan badan, nginep saja. Nah, adapun berhubungan badan, nafkah batin itu cuma seumur hidup sekali wajibnya. Ya. Kalau di istri pertama di rumahnya istri pertama, di istri kedua harus di rumahnya istri kedua. Kalau di istri pertama di rumahnya suami, maka di istri kedua harus di rumahnya suami. Itu adil. Jadi kalau di istri pertama di rumahnya suami, istri kedua harus di rumahnya suami juga, nggak boleh di rumahnya istri kedua. Nah, itu sudah kita bahas itu masalah adil di dalam berpoligami itu ya. Nah, jadi kalau nafkah batin cuma kewajibannya seumur hidup, tapi kalau sunnahnya 4 hari sekali itu. Sama kemudian masalah tadi itu ya, kalau dalam madzhab Syafi'i, pendapat madzhab Syafi'i nggak sah itu pernikahannya, karena madzhab Syafi'i walaupun sampai bertahun-tahun kalau belum ada lafaz cerai ya, Syafi'i kalau kita bahas Syafi'i ketat ya, maksudnya dalam masalah nikah ya. Kenapa Syafi'i kok ketat dalam masalah nikah? Untuk menutup bab zina. Nah, kita bahas dulu dalam madzhab Syafi'i ya. Dalam madzhab Syafi'i walaupun suaminya sudah nggak ada kabar bertahun-tahun, ya tetap itu suaminya, karena masih ada kemungkinan masih hidup, sehingga itu tetap dianggap suaminya. Jadi pernikahan yang kedua itu nggak sah menurut madzhab Syafi'i. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau sudah dalam waktu yang lama dan kemungkinan yang besar bahwa ini suaminya meninggal, kemudian diputuskan oleh hakim ya bahwa ini diceraikan sama hakim, maka sudah terjadi cerai ya, sehingga sah pernikahan dari suami yang kedua. Nah, jadi kalau madzhab Syafi'i nggak bisa, tapi masih dianggap sah lah. Ada pendapat yang mengatakan sah dalam masalah tadi yang jenengan sebutkan. Nih, kurang jelas. Nah, sekarang si wanita ini mencintai karena suaminya pulang. Lalu yang suami yang kedua itu mencintai, tetap mencintai, sedangkan pengadilan memutuskan boleh dia nikah lagi. Nah, suaminya merasa masih meninggali harta untuk hidup karena memang ada berita. Lalu bagaimana solusinya? Apakah istri yang suami kedua harus dicerai atau suami pertama memang sudah terpisahkan, sedangkan suaminya masih senang suaminya, kan tidak bisa boleh hati. Nah, ini yang solusi ini apa ya? Solusinya kembali kepada agama, bukan kepada cinta yang itu. Kalau dari bahwa itu walaupun ini banyak ya, itu tetap saja sudah ya, agama sudah cerai menurut pendapat tadi. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Ja'alna Allah wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.